Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dari Prodi PGSD S1. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Gimana kegiatan hari ini? Mari kita saksikan bersama-sama. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran seperti biasa, coba dirapikan dulu bangku, meja, dan juga pakaiannya ya. Baik, jika sudah selesai semuanya, marilah sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma wa amalan shalihan. Amin. Oke anak-anak, Bapak semuanya, hari ini Bapak mau mengabsensi dulu dari kelas 5 terlebih dahulu. Untuk kelas 5 hadir semuanya? Hadir? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Gimana dengan kelas 6? Hadir? Iya, alhamdulillah semuanya juga hadir. Alhamdulillah. Jadi untuk anak-anak Bapak semuanya tetap jaga kesehatan kita di cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Dan jangan lupa untuk terus belajar, karena belajar itu tiada hentinya. Baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita bisa belajar. Maka dari itu teruslah belajar ya anak-anak Bapak. Hari ini anak-anak Bapak gabungkan dari kelas 5 dengan kelas 6 karena berhubung di kelas 5 gurunya berhalangan hadir, sakit, maka diadakan dengan Bapak. Jadi kita mengadakan namanya gabungan kelas atau kelas rangkap dengan model 221, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran yang berbeda dan dalam satu ruangan seperti kita saat ini. Oke anak Bapak semuanya, kali ini tujuan pembelajaran kita pada kelas 5 yaitu siswa dapat menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kelas 6, tujuan pembelajarannya adalah mengenal sistem tata surya dan menyebutkan posisi bumi dalam tata surya. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak Bapak semuanya, untuk yang kelas 6 dimohonkan untuk diam sejenak dan sama-sama mendengarkan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oke, untuk anak-anak Bapak yang kelas 5, coba perhatikan gambar ini. Sudah diperhatikan? Ya, di depan sini adalah gambar gotong royong. Ya benar, ada gambar gotong royong. Yang pertama ini siswanya membantu membersihkan selokan. Yang kedua, para anak-anak juga saling membantu satu sama lain. Ada yang membuang sampah, ada yang menolong ayah dan ibunya, ada juga yang membantu membuat kue. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Apa sih itu persatuan? Persatuan adalah bergabungnya berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan. Jadi kita semuanya berbeda menjadi satu kesatuan, namanya disebut dengan persatuan. Kemudian kesatuan, apa sih itu kesatuan, Pak? Kesatuan adalah keadaan utuh tanpa perpecahan. Jadi persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya suatu keanekaragaman dalam masyarakat. Jadi sangat penting ya untuk melakukan persatuan dan kesatuan. Pentingnya apa? Kenapa penting? Karena agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan, menghindari konflik, dan memperkuat solidaritas, persatuan dan kesatuan. Juga dapat menjalin sikap tolong menolong, toleransi, dan saling melengkapi.
Kemudian contoh sikap persatuan dan kesatuan itu di lingkungan sekolah, misalnya macam ini. Gotong royong membersihkan selokan boleh, membantu temannya yang kesulitan belajar juga termasuk sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian di lingkungan rumah bisa kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan rumah. Misalnya kakak menyapu, abang mengepel, ayah ibu mencuci piring, itu juga bisa. Kemudian di lingkungan masyarakat bisa juga kita gotong royong kerja bakti membersihkan paret-paret yang ada di depan rumah kita, menjaga ketertiban seperti pos ronda atau siskamling. Oke, tadi itu adalah penjelasan tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang untuk kelas 6 coba perhatikan gambar yang Bapak bawa ini. Di sini adalah gambar, siapa yang tahu kan? Ya, gambar apa? Sistem tata surya. Iya benar. Ini adalah gambar sistem tata surya, di mana di sini ada matahari sebagai pusat dari tata surya. Kemudian diikuti dengan planet Merkurius, sebelahnya lagi Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan terakhir ada Pluto. Namun kabarnya pada kali ini Pluto sudah tidak lagi dikatakan sebagai planet. Kemudian, apa sih itu tata surya, Pak? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata suryanya dan planet-planet yang mengelilinginya. Planet itu adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Pada dasarnya, syarat menjadi planet itu yang pertama harus memiliki orbit dan mengelilingi matahari. Anggota tata surya yang pertama adalah matahari, kemudian diikuti dengan 8 planet dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir adalah Neptunus. Kemudian ada yang namanya satelit, asteroid, komet, dan juga meteorit. Urutan planet berdasarkan jarak dari matahari ke yang paling jauh. Yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir juga Neptunus. Jadi planet yang paling jauh itu adalah Neptunus dan yang paling dekat itu adalah Merkurius. Ya benar. Jadi posisi Bumi di mana ya? Nah, posisi Bumi itu merupakan planet iya benar, planet ketiga dari matahari dan memiliki satu satelit, yaitu apa? Saya yang tahu, angkat tangan. Iya, Abang Sadam, silahkan. Iya benar, bulan. Jadi bumi itu memiliki satu satelit yang bernama bulan. Jadi jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Bayangkan itu sangat jauh sekali. Dan memiliki rotasinya yaitu 24 jam selama satu hari satu malam. Dan waktu revolusinya untuk mengelilingi satu matahari itu adalah 365 hari atau sama dengan satu tahun. Iya benar. Jadi suhu rata-rata pada planet bumi ini sebenarnya itu adalah 15 derajat Celcius dengan diameter 12.742 km. Oke, sekarang kepada kelas 5 dan kelas 6 coba dibuat dulu kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan untuk kelas 5 dibuat dan kelas 6 juga dibuat. Oke, sudah membuat kelompoknya semua. Sekarang tugas kelas 5 yaitu mendiskusikan apa aja tentang bentuk sikap persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Serta menuliskan hasilnya pada buku tugasnya. Nanti kita akan presentasi. Oke, dan untuk kelas 6 tugasnya bersama teman-teman kelompoknya yaitu menggambar atau membuat model tata surya dan menjelaskan posisi bumi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Boleh dijelaskan lagi. Jadi kalian juga nanti menjelaskan posisi bumi serta karakteristik dari setiap planetnya. Silahkan didiskusikan untuk kegiatan kita pada kali ini. Oke, sekarang waktunya sudah selesai. Untuk kelas 5 silahkan angkat tangan kelompok siapa yang mau maju duluan. Kelompok 1, ya silahkan kelompok 1 maju ke depan. Oke, untuk kelas 6
Tadi sudah kita dengarkan sama-sama kelas 5 sudah selesai presentasinya. Sekarang giliran kelas 6 menunjukkan hasilnya kepada teman-teman dan kepada kita semuanya. Silakan kelompok siapa yang mau maju? Iya, kelompok 5 duluan. Iya, bagus, silakan. Kelompok 5 silakan maju ke depan. Oke, kita sudah selesai melakukan yang namanya presentasi kelompok. Dari kelas 5 juga udah, kelas 6 juga udah. Semuanya anak bapak hebat-hebat semuanya, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kepada anak-anak bapak yang kelas 5, jangan lupa terus untuk melakukan sikap persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekolah bisa, rumah bisa, masyarakat juga bisa. Untuk kelas 6 tadi kita sudah belajar tentang tata surya. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Dengan pusat planetnya siapa? Matahari. Ya, dengan pusat tata suryanya adalah matahari. Sekarang untuk kelas 5 dan kelas 6 silakan dikumpulkan kembali diskusi kelompoknya. Satu kelompok satu aja ya. Ya, silahkan dikumpulkan di meja. Oke, sayang sekali waktu kita sudah mau habis nih. Jadi sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, coba Bapak mau tanya dulu pada kelas 5. Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Jadi mengapa kita harus saling menghargai saat kita berdiskusi? Ya, silahkan. Iya benar, tepuk tangan buat teman kita. Jadi jawabannya adalah supaya siswa atau orang merasa didengar dan kerjasama kelompok menjadi lebih baik. Ya benar. Sekarang coba Bapak tanya kepada kelas 6. Pertanyaannya sama juga, yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Mengapa matahari disebut sebagai pusat tata surya? Iya, Bang, silakan. Iya benar, tepuk tangannya. Oke. Karena semuanya planet itu mengelilingi matahari, dan matahari memberikan cahaya serta panasnya pada setiap planet. Ya benar. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelas 5 jangan lupa dikerjakan tugasnya pada halaman 50. Dan untuk kelas 6 jangan lupa dikerjakan pada halaman 61. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah paham? Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sudah paham. Jadi untuk itu di sini Bapak mengundurkan diri karena waktunya sudah habis. Kita akhiri bersama-sama dan lepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doanya baca surah Wal Asr ya. Coba sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.